kesempatan kalau ada yang mau berbagi bagaimana komunikasi, sosialisasi, ataupun penyebarluasan informasi tentang penanganan COVID-19 ini di daerah Anda masing-masing. Sekarang kita lihat videonya udah bisa dipasang, Delvi. Yang ini mungkin nggak terlalu penuh, nggak apa-apa. Silakan. Kemudian saya chat yang tadi, ini juga, oke. Baik, sambil nunggu Delvi ya. Oke. Sudah bisa Delvi? Ya kan? Sambil nunggu Delvi, sebetulnya prinsip-prinsip dalam prinsip dalam komunikasi. Ya. Oke. Nggak kedengeran suaranya tapi Delvi. Udah selesai videonya. Oke, baik. Itu sebetulnya video video musik rap dalam bahasa Betawi tentang Jakarta Tanggap Corona. Ini videonya bagus ya, kreatif juga. Cuman ada baiknya memang kalau kita menggunakan video dengan bahasa lokal itu konsisten dengan bahasanya. Jadi nggak campur-campur dengan bahasa asing atau bahasa lainnya yang sulit dimengerti oleh teman-teman di daerah. Termasuk juga adalah endorsernya atau orang-orang yang ada di gambar video itu juga sebaiknya konsisten juga. Misalnya kalau di Pontianak kan kebiasaan menggunakan kendaraan, lalu kebiasaan salaman, begitu kemudian harus begini, itu gunakan orang lokal juga. Jangan pakai orang di luar dari orang lokal, karena orang nggak akan terlalu mengenal. Kan dari penampilan fisik juga kelihatan. Jadi akan sangat bagus, sangat baik bila penggunaan video untuk menyampaikan edukasi atau sosialisasi itu dengan menggunakan bahasa lokal, konsisten. Kalaupun ada bahasa Indonesianya yang tidak bisa di bahasa lokal kan, seperti misalnya isolasi mandiri, mungkin susah ya. Karantina wilayah juga susah. Lalu jaga jarak aman, itu mungkin masih bisa pakai bahasa lokal. Tapi istilah yang lain itu juga mungkin yang susah, itu bisa pakai bahasa Indonesia yang biasa disampaikan oleh pemerintah gitu ya, atau pakar, itu juga nggak apa-apa. Tapi sama bisa pakai bahasa lokal, itu sebaiknya gunakan bahasa lokal gitu dari saya sih. Nah kemudian termasuk juga orang-orang yang ada di tampilan video itu juga kalau bisa menggunakan bahasa lokal, dan pakaiannya pun kalau bisa juga pakaian lokal juga gitu. Kalau misalnya di Madura orang biasa pakai sarung, jangan tiba-tiba tampilannya karena mau salaman dalam suasana kerja atau kantor, lalu penampilannya jadi pakai jas gitu ya. Jadi tidak, kayaknya jauh deh dari kebiasaan kita. Nah itu akhirnya jadi gak kena message-nya gitu ya. Oke. Kemudian yang lainnya, ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Ada yang mau tanya, Delvi? Nggak ada ya? Belum ada, Bu. Oke. Udah, kita lanjutkan ya? Nggak ada ya? Kalau mau tanya, sebentar, Anda Bu. atau ada ini yang mau kasih contoh? Ada ini nih, satu. Siapa ini? Kireiko ini. Kireiko Vela. Silakan. Ya. Silakan. Ya. Silakan, Sebentar, Bu. Mbak. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oh, oke. Iya. Dari mana, Mbak? Oh, oke. Ya, Halo. Selamat malam, Bu. Halo, Bu. Selamat malam. Perkenalkan, saya Kiriko. Saya dari Bogor, Bu. Sama seperti Ibu. Tapi namanya kok unik ya?
ragam budaya mungkin, Bu. Ini saya ada keturunan dari sana juga. Baik, Bu. Sebenarnya saya ingin bertanya. Saya mengikuti seminar ini juga karena kebetulan saya ada mata kuliah komunikasi antar budaya, Bu. Jadi saya tertarik banget ya untuk membahas tentang ini. Ya. Lalu kebetulan saya sedang ada ini, Bu. Pertama saya mau ini, Bu, menanggapi yang Ibu bilang tadi. Kadang memang masyarakat perlu ada gerakan, Bu, untuk akhirnya di daerah Bogor kan sebenarnya saya lihat masih banyak ya orang yang keluar untuk beraktivitas. Seperti contohnya di kompleks saya, Bu, itu sebenarnya orang-orang kayak gak ada wabah apa-apa gitu. Mereka ke tukang sayur seperti biasa, bahkan membawa bayi ke luar rumah gitu, Bu. Ya ampun. Lalu sewaktu-waktu nih malam hari ada ambulan masuk ke kompleks saya. Itu suara ambulan itu kan sirine sangat memilukan ya, Bu. Itu ternyata salah satu cara untuk membuat masyarakat langsung sadar kalau misalnya ini tuh penyakit bukan main-main. Besokannya itu kompleks saya langsung sepi, Bu. Jadi saya setuju sih kalau misalnya sebetulnya hanya ada sebagai pengingat aja, peringatan gitu. Enggak sih, sebenarnya emang ada juga. Emang beneran dia menjemput pasien, tapi pasiennya itu bukan COVID kebetulan. Ya. Oh ya, oke. Ya. Tapi itu jadi betul-betul buat shock juga ya, shock terapi juga ya. Iya betul sekali, Bu. Jadi justru orang-orang kaget gitu langsung kayak, oh ternyata ini tuh masalah yang serius gitu, bukan masalah main-main. Ya. Nah, tapi lalu Bu saya ingin, kenapa Bu? Ya nggak, terusin aja. Lalu saya ingin bertanya, kebetulan kan Ibu public speaker nih ya, dan saya ada mata kuliah yang mengharuskan saya membuat campaign gitu, Bu. Dan saya mengangkat tema physical distancing. Mungkin Ibu bisa berbagi sedikit tentang physical distancing ini, ada baiknya gimana saya menyampaikannya, atau terima kasih ya, Bu. Langsung atau lewat video maksudnya? Lewat sosial media? Lihat sosial media, Bu. Kan kita tidak boleh ini. Kuliahnya dari rumah, Bu. Oke, baik. Nanti ikut sama saya aja live IG ya, hari Jumat jam 4. Waduh. Oke, siap, Bu. IG-nya si Prokom, Charlie Papa Romeo Oscar, Charlie Oscar Romeo. Mama si Prokom ya. Itu ada IG live. Kebetulan Jumat besok jam 4 itu tentang public speaking. Artinya begini, ketika kita bicara tentang physical distancing, kalau public speaking kan kita biasa ketemu dengan orang banyak, tapi ini kan ketemu. Iya, betul. Ya, ini kan ketemunya virtual ya. Jadi kita nggak bisa terlalu lihat semua juga. Ini lebih gampang sebetulnya dibanding kalau kita ketemu dengan orang langsung gitu ya. Kalau teman-teman di sini ingin punya kemampuan public speaking secara virtual, itu tentu yang pertama teman-teman ini harus menguasai materi itu. Jadi kalau mau bicara tentang physical distancing, jaga jarak fisik aman gitu ya. Sekarang kan sebelumnya jaga jarak aja, sekarang jaga jarak fisik aman. Jadi secara fisik itu betul-betul terjaga 1 meter atau 1 meter ya kalau nggak salah. Nah seperti itu. Jadi betul-betul terjaga begitu fisiknya. Bukan hanya sosial saja. Makanya WHO menggantinya menjadi physical distancing. Nah pertama itu. Jadi kita betul-betul menguasai jaga jarak fisik aman itu apa, bagaimana, dan contoh-contohnya itu yang paling kena ke audiens kita itu yang seperti apa gitu ya. Untuk teman-teman yang di daerah, penggunaan bahasa lisan dan bahasa verbal ya seperti ini gitu ya, atau ekspresi kita ini kan enggak verbal, non verbal ya, verbal dan non verbal begini, pakai tangan juga, ekspresi wajah. Kalau virtual mungkin lebih banyak ke wajah ya, ekspresi wajah. Itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau kita bicara bagaimana kita menangani COVID, maka jangan terlalu cengengesan. Tahu nggak sih teman-teman cara nanganin COVID? Gitu. Jadi nggak kelihatan serius. Yang perlu kita pahami adalah bahwa ini masalah yang serius yang kita butuhkan untuk kita tangani bersama-sama. Kita sepakati bahwa mulai malam ini tidak ada lagi yang berkumpul, anak muda, bapak-bapak, ataupun orang lain, tidak ada lagi kumpul-kumpul. Mulai hari ini di atas jam 6 sore nggak ada lagi. Serius wajahnya. Karena ekspresi kita yang paling kelihatan kalau kita mau
secara virtual melakukan public speaking tentang penanganan COVID. Nggak cengengesan, nggak juga terlalu banyak bergerak, dan kalau perlu, sebentar, saya ambilin. Oke. Kalau perlu bawa ini juga nih, ya. Ini hand sanitizer. Kalau teman-teman muda di sini yang punya kesempatan bikin bersama hand sanitizer dari tanaman yang kita punya di lingkungan kita, siapa? Yuk bareng-bareng. Jadi tetap kasih, kemudian kalau jaga jarak, kalau Anda pakai kendaraan umum, maka harusnya seperti apa? Kalau misalnya Anda berolahraga di luar rumah, maka harusnya seperti apa? Nah, itu disampaikan. Kemudian kalau Anda pergi ke pasar, maka harusnya seperti apa jaga jaraknya. Begitu. Kalau Anda terpaksa harus pergi ke bank atau ke tempat publik lainnya, maka harus seperti apa? Nah, itu yang disampaikan untuk jaga jarak fisik aman. Gitu. Tadi siapa? Namanya susah ya. Oke. Kemudian sama dalam komunikasi secara virtual juga tidak hanya masalah bahasa, sosial budaya atau masalah budaya terkait dengan ekonomi, tapi juga kita mengajak orang-orang atau anak-anak muda di sini khususnya untuk turut serta melakukan gerakan-gerakan sosial, setidaknya untuk lingkungan masyarakat kita. Misalnya yang bisa jahit siapa, kemudian kita jahit sama-sama secara sukarela, siapa yang bisa jahit, lalu yang bagian lain ada yang membagikan pada masyarakat yang membutuhkan, yang bagian lain jual secara online, kemudian dananya untuk beli sembako buat masyarakat yang membutuhkan. Jadi ada banyak sebetulnya yang kemudian merubah kita, yang sebenarnya kita nggak terlalu peduli, jadi akhirnya kita sekarang harus peduli. Kan kita juga sebetulnya punya banyak waktu untuk peduli dengan orang lain saat ini. Begitu, kira-kira Mbak ya, jawabnya panjang ya. Oke, sekarang kita lihat lagi video yang terakhir sebenarnya ya, karena kita waktu sebetulnya hanya 40 sampai maksimal 1 jam. Silakan Delvi untuk video yang terakhir. Oke, sebentar. Jadi teman-teman Bu. kalau ada yang mau tanya bisa. Ini masih ada yang nanya terakhir ini dari Ini Yori Gulo, Rizal. Saya Rizal dari Medan. Sebentar saya unmute dulu. Rizal. Orangnya mana ya ini? keterlibatan masjid dalam menghadapi krisis. Oke. Karena ke depan akan ada krisis yang tidak terduga. Ya. Teman-teman pasti sudah baca juga di berbagai media bagaimana masyarakat yang sekarang ini di Amerika, di Eropa, kenapa mereka sekarang melebihi dari Cina jumlah pasiennya dan yang meninggal juga, karena mereka tidak bisa melepaskan kebiasaannya untuk kumpul-kumpul di luar rumah, apalagi sekarang kan lagi musim panas juga. Nah, itu juga barangkali bagaimana caranya orang-orang muda atau bapak-bapak gitu ya, karena saya kan punya kesempatan pergi ke banyak daerah di Indonesia, udah puluhan, hampir semua provinsi, kabupaten, kota juga puluhan juga, itu kan punya kebiasaan kumpul di warung kopi malam-malam gitu ya, termasuk ketika saya pergi ke daerah pesisir, nelayannya itu di pinggir pelabuhan itu warung-warung kopinya itu penuh dengan nelayan. Nah, kemudian bagaimana mengkomunikasikan itu bahwa sekarang kita harus batasin loh untuk kumpul-kumpul seperti ini. Kalau bisa ini tutup dulu sementara sampai keadaannya aman. Bisa jadi ada penolakan. Saya yakin itu. Ya, teman-teman bisa berbagi gimana caranya ketika ada penolakan. Kemudian warung kopi lah. Ini kan ada dari Medan tuh saya lihat. Saya juga kebetulan berapa kali ke Medan gitu ya. Ke Pontianak juga udah pernah, ke Bengkulu sudah pernah. Kemana lagi nih tadi tuh ya. Saya bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat di situ, walaupun saya cuma beberapa hari pergi ke tempat-tempat yang tadi saya sebutkan. Gitu. Oke, sekarang kita lihat video yang terakhir. Silakan, Delvi. Udah ya? Nah, ini. Oke. Tahu ya siapa superhero-nya? Pahlawannya siapa? Coba, nggak ada yang ngetik nih siapa pahlawannya.
Di awal pahlawannya siapa? Siapa Delvi di awal pahlawannya? Ini ada musiknya sebenarnya. Spider-Man. Spider-Man. Kemudian di ujung, nggak taunya pahlawannya siapa? Pahlawan sesungguhnya di situ, di pesan itu, teman-teman. Tenaga medis ya, para medis ya. Kemudian bisa nggak kita bikin yang seperti itu? Bisa banget. Cuman nggak perlu, kalau menurut saya, nggak perlu juga pakai Spider-Man, Superman, atau man yang lain gitu ya, yang nggak dikenal juga sama masyarakat lokal, yang secara budaya juga itu siapa sih mereka gitu. Kalau di Jawa Barat kita bisa pakai kabayan. Kalau untuk ibu-ibunya kita bisa pakai pasangannya. Siapa Bu? Yang dari Jawa Barat? Hitam ya. Kemudian tuh Bu Irma ya, ketawa langsung Bu Irma. Kemudian tapi Bu Irma bukan dari Jawa Barat. Kemudian kalau dari Jawa Tengah ada Gatot Kaca. Nah, silakan Bapak Ibu bikin sekreatif mungkin pesan-pesan komunikasi secara visual. Kan ini Mas Rian jago loh ini desain grafisnya gitu ya. Ayo Mas Rian, mana belum kelihatan nih wajahnya nih ya. Secara kreatif ya Mas Rian, bikin yang seperti ini tapi dengan tampilan pahlawan lokal. Kita tantang sekarang Mas Rian nih. Berani nggak? Bisa nggak? Ya, oke. Silakan, ada yang mau tanya lagi atau ada yang disampaikan? Ada Bu, ini tadi ada yang tanya. Tadi ada ya Delvi ya? Ada. Ini aku unmute bentar ya. Ya. Iya Mas Yori, silakan. Silakan. Ya, selamat malam. Selamat malam dengan? Ya, selamat malam Bu. Ya, selamat malam. Saya Yorizal nih dari Medan. Ya. Nah, jadi saya mau bertanya Bu. Jadi materinya dulu tadi sehubungan dengan bahasa lokal. Nah, ini saya sudah paham tentang itu Bu. Nah, kalau kita lihat di sisi lain memang ragam budaya di Indonesia itu, terutama budaya khususnya ada di daerah itu kan ragam jenisnya. Nah, salah satunya misalnya kan teknologi tradisional, cara hidup mereka, dan masih banyak lagi kan Bu. Misalnya kesenian mereka. Lalu selain daripada pemakaian bahasa mereka, bahasa lokal tadi, cara lain misalnya jika kita melihat dari segi teknologi tradisional daerah, kesenian daerah itu seperti apa kita memanfaatkan itu Bu untuk memutus rantai penyebaran corona ini. Terima kasih. Tapi tetap melalui media sosial juga ya? Atau minimal WA gitu ya? Aplikasi chatting ya minimal ya. Jadi sebenarnya kalau kita komunikasi budaya itu juga bisa menggunakan salah satunya adalah tampilan seperti drama, lagu-lagu lokal. Tapi lagu-lagu lokalnya itu saya dengar lagu Cianjuran. Lagu Cianjuran itu penuh dengan filsafat kehidupan. Kecintaan kita terhadap Tuhan dan ada manusia juga alam. Nah, itu bisa dirubah liriknya. Pada saat saya pergi ke satu daerah di Tasikmalaya, ini ada yang bocor kayaknya, Delvi. Lanjut dulu ya. Iya, kenapa Jadi Bu? pada saat kita itu, ya, ada yang bocor kayaknya. Jadi pada saat, terima kasih. Jadi pada saat kita itu, saya pergi ke satu daerah di Tasikmalaya, itu radio komunitasnya sedang melakukan nyanyian Cianjuran, lagu-lagu Cianjuran yang live, langsung didengar oleh warga dengan menggunakan suling begitu. Dan itu dengarnya saya sebetulnya meskipun orang Sunda, tapi kalau udah bahasa Sunda halus dengan lagu-lagu seperti itu saya nggak terlalu ngerti, tapi saya merinding karena yang nyanyi itu dengan penuh perasaan, lalu yang memainkan alat musik itu, kecapi dan suling itu juga dengan penuh perasaan, sehingga saya akhirnya merinding sendiri gitu. Lalu saya tanya, itu tadi apa sih maknanya dari atau arti dari lagu itu begitu. Nah, itu bisa kita gunakan, liriknya aja yang diganti,
musiknya alat musiknya juga tetap, tapi liriknya diganti dengan pesan-pesan kenapa kita harus cuci tangan, kenapa kalau keluar rumah itu sekarang harus pakai masker, lalu kalau nggak penting-penting amat, nggak belanja kebutuhan untuk di rumah, nggak ke dokter, nggak ke apotik, itu sebaiknya di rumah, itu dibahasakan melalui lagu Cianjuran misalnya. Kalau di Medan apa ya namanya ya, kira-kira seperti itu ya, Bang Yori ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian waktu saya pergi ke daerah Indramayu, itu kan lagunya itu lagu ini campur sari masyarakat pesisir itu loh, yang goyangnya begini-gini gitu ya. Nah, tapi selama masyarakat di sana itu senang dan menerima lagu campur sari Indramayuan seperti itu ya pakai lagu itu. Jangan pula pakai lagunya yang nge-rap kayak yang tadi itu ya, nggak akan kena juga gitu. Atau pakai lagu yang di luar dari kesukaan dari masyarakat, nggak akan kena. Kemudian yang lainnya lagi drama lokal itu juga bisa, tapi dalam bentuk rekaman. Jadi direkam dulu, lalu didengarkan melalui radio. Kita kirim rekaman itu kan sekarang rekaman dengan besaran itu bisa kan dikirim ke radio, kerjasama dengan radio swasta maupun radio komunitas maupun radio Republik Indonesia, kita kirim drama lokal, kemudian yang menggunakan bahasa lokal isinya tentang seperti itu. Tapi jangan tetap menarik ya, menarik dan kreatif dan enak didengar, jangan garing juga gitu ya, nanti juga nggak ada yang mau dengar juga. Dan yang lainnya, saya rasa teman-teman di daerah juga mungkin punya cara-cara yang berbeda. Saya hanya menunjukkan beberapa contoh di mana saya langsung melihat budaya lokal itu begitu kuat dan didengar, pendengar itu lebih senang dengar siaran lokal atau budaya lokal dibandingkan misalnya yang dengan bahasa ibu kota begitu ya. Buat mereka jauh, tapi mereka hanya senang itu kalau nonton di TV aja, TV nasional misalnya. Tapi kalau udah masuk ke radio, masuk ke pesan-pesan lewat WhatsApp itu lebih kena kalau dengan pendekatan lokal. Gitu sih, Bang Yori. Kita sepakat sampai jam 9 ya? Oke. Oke, ada lagi? Udah tinggal Iya. Jadi tantangannya adalah sekarang buat teman-teman bagaimana kemudian memanfaatkan budaya lokal kita untuk bisa menyampaikan, menyebarluaskan informasi, melakukan edukasi dan sosialisasi tentang penanganan COVID ini. Jangan bilang begini, kita contoh dari Vietnam. Vietnam bahkan sebelum virus corona itu masuk ke negaranya, dia sudah siap. Karena mereka sudah tahu dana mereka itu sedikit. Dana mereka itu kecil. Kalau virus datang, lalu mereka baru tanganin. Sekarang coba, gede kan banget kan? Kita harus siapin APD, alat pelindung diri, masker, hand sanitizer, disinfektan, belum lagi rumah sakitnya. Sekarang rumah sakitnya penuh. Sekarang kita harus nyediain hotel atau ruang pertemuan untuk bisa merawat pasien, jadi mahal. Vietnam sebelum virus datang ke negaranya, mereka sudah siap. Bahkan mereka sudah strict mendisiplinkan warganya untuk siap-siap menghadapi kalau virus ini datang ke Vietnam. Sehingga ketika itu terjadi, itu masyarakat sudah siap, kemudian dana yang mereka keluarkan atau anggaran yang mereka keluarkan juga jauh lebih kecil. Nanti bisa dicek ya di internet pembelajaran seperti itu, nggak usah jauh-jauh lah ke Cina, Amerika atau Eropa, Italia atau Spanyol yang negaranya udah negara besar maju gitu. Kita yang agak-agak mirip dikit lah gitu ya. Kamboja juga bisa belajar dari situ. Jadi sebetulnya bagaimana mempersiapkan, saya nggak tahu nih, saya juga belum tanya sama teman-teman bagaimana kondisi di sana gitu loh, teman-teman. Walaupun saya sudah bisa baca atau telusuri di media, tapi kan kondisinya bisa berbeda ya di sana gitu ya. Apakah masyarakat tetap santai, tetap menganggap ini nggak ada apa-apa gitu ya, atau bagaimana? Nah, sekarang karena kita sedang mendiskusikan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menangani untuk sosialisasi edukasi informasi. Jangan sampai datang ke kita, baru kemudian kita panik, kemudian kita stres, dan itu bisa menambah parah lagi, kemudian bahkan membuat ketakutan di kalangan lingkungan kita atau keluarga kita sendiri. Jangan sampai seperti itu.
tetap sehat, jaga keselamatan keluarga, diri kita, dan orang-orang sekitar. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Saya Emilia Basa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, terima kasih Bu Emilia atas sharingnya yang sangat menarik pada malam hari ini. Kepada teman-teman semuanya, untuk yang masih ingin berdiskusi atau ingin bertanya, nanti boleh dilanjutkan di grup WhatsApp yang sudah dibuat tadi. Lalu untuk rekaman recording ini nanti akan di-share setelah disatukan, karena tadi ada sempat putus. Dan untuk terakhir, yuk kita nyalain videonya semuanya, yuk kita foto yuk. Oke. Dulu ya. Oke. Mana nih? Ayo screenshot juga ya. Ya, ayo yang lain yang belum. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ayo yang belum. Terima kasih. Ini ada yang belum siap nih. Mas Akil nih. Mas Akil. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih atas kesediaan waktu teman-teman semuanya telah mengikuti seminar pada malam hari ini. Nanti foto dan dokumen lainnya saya share ke grup WhatsApp. Terima kasih semuanya. Selamat malam.